Baiklah adik-adik, kita akan mempelajari tentang bab perubahan sosial dalam masyarakat dengan topik bahasan ciri-ciri perubahan sosial. Namun sebelum membahas lebih jauh, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Yaitu setelah pembahasan kita diharapkan bisa mengidentifikasi ciri-ciri perubahan sosial dalam masyarakat. Ada beberapa ciri perubahan sosial. Yang pertama, berkelanjutan. Yang kedua, imitatif. Yang ketiga, disorganisasi sementara. Yang keempat, hubungan kausalitas. Yang kelima, penggolongan watak. Yang pertama, berkelanjutan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa ciri utama dari perubahan sosial sifatnya berkelanjutan atau kontinuitas. Artinya bahwa setiap masyarakat akan selalu mengalami perubahan, baik itu perubahan secara cepat atau revolusi maupun perubahan yang lambat atau evolusi. Artinya bahwa setiap masyarakat itu pasti mengalami perubahan karena merupakan konsekuensi dasar yang terjadi dari sifat manusia yang merupakan makhluk sosial. Jadi dengan sifat tersebut maka tidak mungkin ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan sosial karena mereka selalu mengalami perkembangan. Nah, itu yang dimaksud dengan berkelanjutan. Artinya bahwa setiap masyarakat pasti atau niscaya mengalami perubahan sosial, baik secara cepat maupun secara lambat. Yang kedua, imitatif. Artinya bahwa perubahan terjadi pada suatu kelompok masyarakat akan diikuti oleh kelompok masyarakat yang lain. Hal ini disebabkan karena masing-masing kelompok saling mempengaruhi atau interdependensi dan tidak dapat mengisolir diri dari perubahan-perubahan yang ada. Dengan demikian, ciri-ciri perubahan sosial itu bisa diartikan sebagai suatu kesinambungan yang menjadi keterkaitan atau mata rantai. Sebagai contoh, misalnya adanya perubahan desain rumah dari waktu ke waktu, desain rambut yang dialami oleh generasi ke generasi, gaya berbusana dari masa ke masa, itu mengalami perubahan-perubahan akibat adanya sifat imitasi atau peniruan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat dari kelompok masyarakat yang lain. Itu yang dimaksud dengan sifat atau ciri imitatif. Yang ketiga, disorganisasi sementara. Yang dimaksud dengan disorganisasi sementara bahwa suatu perubahan sosial, terutama perubahan sosial yang bersifat cepat, akan menimbulkan yang namanya disorganisasi yang bersifat sementara. Yang dimaksud dengan disorganisasi adalah suatu keadaan yang kacau atau suatu keadaan masyarakat yang kacau diakibatkan karena beradaptasi bagian-bagian masyarakat terhadap perubahan sosial yang terjadi. Kendati demikian, disorganisasi biasanya akan diikuti oleh reorganisasi atau perbaikan organisasi kembali dan pemantapan atau adopsi atau penerimaan norma-norma kebudayaan yang baru diterimanya. Suatu contoh, misalnya perubahan sosial yang dialami oleh bangsa Indonesia dari
pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan Orde Reformasi pada tahun 1998. Terjadi perubahan sosial pada masyarakat Indonesia yang sebelumnya pemerintahan Orde Baru yang masih menganut pemerintahan yang otoriter, kemudian terjadi perubahan sosial, kemudian yang disebut dengan pemerintahan pasca reformasi. Nah, itulah contoh dari satu perubahan sosial dengan ciri disorganisasi sementara. Kemudian yang keempat, hubungan kausalitas. Artinya bahwa perubahan sosial tidak terlepas pada bidang material saja, tapi juga immaterial. Perubahan sosial terjadi pada keduanya antara aspek material dan immaterial dan memiliki satu hubungan yang kausalitas. Yang dimaksud dengan bidang material ini adalah yang bersifat nampak nyata, terlihat, benda. Jadi misalnya laptop, kemudian bangku, papan, baju, sepeda motor dan sebagainya. Sedangkan imaterial yang tidak nampak, yang tidak nyata, seperti pola sikap, pola perilaku, pola pikiran masyarakat, itu adalah imaterial. Jadi antara bidang material itu ada hubungan kausalitas timbal balik antara keduanya. Suatu contoh misalnya hubungan kausalitas yang terjadi antara penemuan teknologi komunikasi yang berbentuk handphone, Android, kemudian laptop misalnya, itu mempengaruhi pola komunikasi masyarakatnya. Jadi dengan adanya teknologi komunikasi seperti yang dialami sekarang ini, pola-pola hubungan, pola-pola komunikasi masyarakat juga mengalami perubahan. Kemudian yang kelima, penggolongan watak. Secara tipologis atau golongan watak manusia, perubahan sosial dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, diantaranya proses sosial, segmentasi, perubahan struktur, dan perubahan struktur kelompok. Nah, yang dimaksud dengan proses sosial di sini meliputi pergantian beragam penghargaan, fasilitas, dan anggota dari suatu struktur. Segmentasi meliputi pemekaran unit-unit struktural yang tidak berbeda dengan unit-unit yang ada sebelumnya. Perubahan struktur meliputi timbulnya perubahan peran dari organisasi yang baru, dan perubahan struktur kelompok meliputi suatu pergantian komposisi, tingkat kesadaran, maupun hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Nah, itulah pembahasan tentang ciri-ciri perubahan sosial dalam masyarakat. Demikian adik-adik, selamat belajar.